Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Wa syaraitu tayammumi, dan bermula beberapa syarat tayamum itu khamsatu asya'a, ada 5 beberapa perkara. Wujudul udhri, yang pertama adanya uzur, bisafarin, dengan bepergian, au maradin, atau sakit. Wa dukhulul waqti sholati, dan masuknya, dan yang kedua masuknya waktu sholat. Wa talabul ma'i, dan yang ketiga mencari air. Wa ta'adzuru isti'malihi, wa ta'adzuru, dan adanya udzur, adanya keperluan apa isti'malihi, menggunakan air. Wa iwazuhu ba'da talabi, wa iwazuhu, dan adanya keperluan atau adanya keinginan atau adanya karena membutuhkan air itu, ba'da talabi, setelah mencari. Wa turabu tahiru lahu gubarun, wa turabu, dan yang selanjutnya adalah tanah, at-tahiru, yang suci apa tanah, lahu, bagi tanah, gubarun, debu, apa gubarun, debu. Fa inna khalatahu, maka sesungguhnya mencampurkan akan akan tanah, jisun, apa jisun, kapur, au romlun, atau pasir, lam yujis, tidak dibolehkan. Ini para jemaah sekalian, kita memasuki bab atau fasal bicara masalah syarat-syarat tayamum. Barangkali udah pada faham tayamum itu apa. Biasanya dilakukan untuk menggantikan air wudu, tetapi ada syarat-syaratnya kapan bolehnya tayamum. Nah, di dalam kitab ini bolehnya tayamum atau syarat daripada tayamum adalah ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udhri, karena adanya uzur. Orang bilang ada uzur syar'i, ada keperluan, ada uzur. Apa saja uzurnya? Bisafarin, dengan bepergian. Orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam bepergian, kesulitan bagi dirinya untuk mengambil air wudu, kesulitan bagi dirinya untuk bersuci dengan air, maka dia dibolehkan untuk tayamum. Kita di bis pulang ke Jawa atau pulang ke Sumatera, bisnya nggak mau berhenti, ya kan? Wong kadang-kadang kalau makan berhenti, kalau sholat nggak berhenti. Bagaimana caranya? Ya sholatnya di dalam bis. Apa harus turun dari bis? Minggir, mau ngapain lo? Saya mau wudhu. Nggak bakal berhenti tuh bis. Nggak usah pusing-pusing. Jadi ada kaidah al-masaqatu tajlibu taisir. Masaqat itu membutuhkan adanya kemudahan. Bagaimana caranya? Tinggal tayamum saja. Itu berlaku tayamum. Di mana dia? Ya di bis itu. Di bis itu boleh tayamum. Jadi satu, bolehnya tayamum itu karena adanya uzur, adanya keperluan. Nah, uzurnya adalah karena dalam perjalanan. Yang kedua, au maradin, karena sakit. Bukan sakit flu atau bukan sakit batuk gitu kan. Lagi flu nggak usah wudu, dah langsung tayamum aja. Kira-kira sakit yang dimaksudkan di dalam hal ini adalah kalau dia mengambil air wudu maka sakitnya tambah parah. Atau kalau dia mengambil air wudu langsung mati gitu kan. Nah, maka boleh di situ adanya tayamum. Boleh tayamum. Ya, kira-kira kalau orang sakit batuk boleh nggak tayamum? Itu mah malas aja dia wudunya. Justru dengan adanya wudu itu akan bersih hidung kita
sekalian membersihkan virus-virus di dalam hidung kita, di mulut kita, di anggota tubuh kita. Jadi yang pertama, syarat tayamum adalah adanya uzur. Yang kedua, waduhulu waqti sholati, masuknya waktu sholat. Jadi tayamum itu syarat yang kedua, bolehnya tayamum kalau ada waktu sholat. Jadi tidak ada tayamum sebelum masuknya waktu sholat. 5 menit sebelum azan nggak boleh tayamum di situ, nggak boleh. Karena tayamum itu hanya berlaku buat satu waktu. Walaupun belum batal dia tayamumnya, nggak boleh waktu zuhur tayamumnya sekali langsung masuk pada waktu asar. Jadi tayamum hanya berlaku pada saat masuknya waktu sholat. Sholat isya tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh masuk tuh waktu isya, maka situ boleh tayamum. Lalu bagaimana? Hayya 'alal jihad, belum, karena itu bukan panggilan sholat, ya kan? Hayya 'alal sholah itu panggilan sholat, maka di situ boleh tayamum. Yang kedua, syarat untuk bolehnya tayamum adalah apabila sudah masuknya waktu sholat. Yang ketiga, wa talabul ma'i, karena mencari air. Kenapa air dicari? Karena air nggak ada. Jadi adanya mencari air karena airnya nggak ada, bukan karena malas mencari air. Jadi kalimatnya tolabul ma'i, mencari air. Kalimatnya mencari air, bukan nungguin air datang. Begitu air sudah dicari, ternyata airnya nggak ada, baru berlakunya tayamum. Bukan tiba-tiba menyimpulkan air nggak ada nih, tayamum aja dah. Bukan begitu. Jadi diumumkan air nggak ada, baru kita cari. Sudah cari, tiba-tiba nggak ada, baru berlaku tayamum. Jangan carinya jangan di lingkup rumah sendiri. Di rumah nggak ada air nih, cari-cari sekitar rumah dia doang tuh, udah disimpulkan tayamum. Tanya tetangga, datang ke masjid, kecuali satu kampung airnya udah nggak ada, baru timbang satu RT doang kok, kan ada motor bisa cari. Jadi tolabul ma'i karena mencari air, bukan nggak ada air karena mencari air. Biasanya air nggak ada, air dicari karena airnya nggak ada. Itu yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Faham ini kan? Faham kan? Iya dong, masa enggak? Ada hadis di dalam kitab ini, an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu sholatu falyusalli. Kata Nabi dalam hadis ini, aku dijadikan bumi ini masjid, wa tahuron, dan tempat yang suci. Jadi buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bumi ini suci dan boleh untuk bersujud. Artinya pada saat orang tersebut mencari air, airnya tidak ada, maka boleh tayamum. Di situ suci tanahnya dan sujud. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka di mana saja seseorang dari umatku adrakatuhu sholatu falyusalli, masuk waktu sholat, falyusalli, maka sholatlah. Artinya apa? Begitu umat di mana saja berada,
dia ingin sholat sementara airnya tidak ada, dicari sudah dilakukan, maka tayamumlah lalu sholatlah di mana saja, mau di bumi tersebut, mau di tanah tersebut, sholat. Yang nggak boleh di mana? Di toilet sama di atas kuburan, nggak boleh itu. Di kamar mandi jangan sholawatan, atau lagi buang air sholawatan. Kalau enggak nyanyi apa tuh? Ya kafi itu. Mentang-mentang lagi rindu sama sholawatan gitu kan, lagi sambil ngeden sholawatan gitu. Jadi yang ketiga, mencari air. Yang keempat, wa ta'adzuru isti'malihi. Yang keempat, karena adanya uzur untuk menggunakan air. Jadi ada air umpama satu baskom. Ternyata air satu baskom itu kita ingin minum. Mana yang didahulukan? Berwudu apa minum? Minum. Maka air itu ada keperluan untuk digunakan buat kemaslahatan, maka boleh digunakan untuk kemaslahatan, baru berlakunya tayamum. Jangan dipaksain, minum ntar aja udah. Sekarang wudu, lah kalau keburu mati bagaimana urusannya? Maka berlakunya tayamum apabila kita menggunakan air terlebih dahulu. Contoh, ada air satu baskom, kita buang air besar. Ada dua pilihan. Ini kalau air digunakan untuk berwudu, maka tidak bisa digunakan untuk buang air besar. Kalau digunakan buat buang air besar, berarti wudu tidak bisa. Yang didahulukan yang mana? Untuk buang air besar kita nanti tayamum. Adanya keperluan untuk menggunakan air, maka air itu didahulukan, baru berlaku tayamum. Itu yang berapa tuh? Yang keempat. Yang kelima, wa i'wazuhu ba'da talabi. Yang berapa nih? Masih yang keempat ini. Maksudnya apa? Wa i'wazuhu ba'da talabi, setelah air itu dicari, ternyata air cuma segitu doang. Paham ya? Yang keempat tadi itu wa ta'adzuru isti'malihi wa iwazu ba'da talabi, maksudnya adalah begitu kita mencari air, ternyata airnya cuma segitu saja yang ada, maka kita gunakan untuk keperluan kita, baru berlakunya tayamum. Jangan dipaksakan, wudu saja, urusan nyebok membelakangan. Bagaimana mau wudu orang nyebok aja enggak gitu, kan enggak sah sholatnya. Yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, wa turabu tahiru lahu gubarun, dan tanah yang suci, bukan yang bersih, yang suci. Kalau bersih belum tentu suci, kalau suci sudah tentu bersih. Jadi tanah yang suci, bukan tanah tanah langsung diambil digosok-gosokin di muka, bukan. Lahu gubarun, itu tanah sudah menjadi debu. Tanah sudah menjadi debu. Nah, kalau ulama-ulama zaman dulu, orang-orang klasik, ya kan, kalau di padang pasir itu biasanya tanah dibawa kemana-mana. Jadi ada debu yang dikantongin, gitu kan. Kantongin, tiba-tiba mau wudu. Sebab kenapa? Padang pasir itu lebih banyakkan pasir daripada tanahnya. Maka fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujiz. Apabila tanah itu bercampur sama kapur atau bercampur sama pasir, lam yujiz, tidak boleh digunakan untuk tayamum. Jadi yang boleh itu adalah syaratnya harus
Turabu tohir, tanah yang suci, dan tanah yang suci itu sudah menjadi debu, dan tidak boleh tanah campur sama pasir atau campur sama kapur, harus murni tanah yang sudah menjadi debu. Itu baru digunakan untuk tayamum. Nggak usah takut muka kita kotor, ntar kan kita kembali ke tanah juga. Jadi ada 5 ya, paham kan? Ada 5. Jangan lupa tuh, ingat. Jangan timbang uang doang, ingat, ini juga harus diingat ini.